Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-50, hadis yang terakhir di kitab ini, yaitu sebagai penutup kitab. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menutup hadis di kitab-kitab ini, di hadis-hadis pilihan di Arba'in, dengan keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak bagi kita. Fababun natamassaku bihi jami'un, maka tolong tunjukkan kepada kami satu pintu yang ada dalam syariat ini, dan itu mengumpulkan semua kebaikan. Natamassaku bihi, kita harus berpegang kepada satu pintu itu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Ketika lisan kamu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kharrajahul Imamu Ahmadu bihadzal lafzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz seperti ini. Dan hadis ini hadis yang sahih. Di dalam hadis ini menceritakan bahwa pintu dalam syariat Islam yang terbaik, dan itu bisa mengumpulkan semua kebaikan, itu adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan berzikir kepada Allah Ta'ala itu sangat dianjurkan. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala juga, Allah di dalam banyak sekali ayat, demikian juga Rasulullah SAW sering menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah Ta'ala di waktu pagi dan sore harinya. Demikian juga Allah Ta'ala setelah menyebutkan sholat Jumat di dalam surat Al-Jum'ah, ketika selesai Allah menyebutkan perintah untuk sholat Jumat, maka Allah Ta'ala berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, niscaya kalian itu akan sukses. Kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali nanti ayat-ayat di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir. Demikian juga kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, banyak juga Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Dan siapa yang dia itu memperbanyak zikir, maka dia itu telah menggapai banyak sekali kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala jabalin.
Rasulullah itu pernah melewati gunung namanya Jumdan. Maka Rasulullah mengatakan, siru, ayo berjalan kita semua. Hadza Jumdan, ini gunung namanya Jumdan. Qad sabaqal mufarridun, ada di antara kita itu orang-orang yang telah awal menyaingi kita, yaitu orang-orang yang lebih awal. Qalu, maka para sahabat bertanya, wamanil mufarridun, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang paling awal di antara kita? Qala, maka Rasulullah mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada sebuah hadis, yang hadis ini luar biasa, menggambarkan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian saya kabarkan tentang amal terbaik kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan amal yang paling bersih di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling cepat menaikkan derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraqi, dan amal yang paling baik melebihi sedekah kalian dengan harta emas dan perak. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum, dan amal yang lebih baik daripada kalian berangkat berperang sampai berjumpa dengan musuh, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, entah kalian yang memegang lehernya orang kafir atau orang kafir yang memegang leher kalian. Qalu, maka para sahabat bertanya, bala, mau ya Rasulullah, amal apa itu? Qala, maka Rasulullah bersabda, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Mu'adz bin Jabal, akhirnya Mu'adz bin Jabal ketika mendengar sabdanya Rasulullah ini, maka beliau mengatakan, ma syai'un anja min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan yang paling kuat menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah kecuali berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan berzikir itu ada 5. Keutamaan berzikir itu ada 5. Yang pertama, zikir itu khairu a'malikum. Berzikir itu adalah amal terbaiknya kalian. Jadi amal terbaik yang kita miliki itu adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan berzikir yang kedua itu azkaha inda malikikum, amal yang paling suci, paling bersih bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu menerima amal kita itu yang paling bersih, dan amal yang paling bersih yang Allah terima itu adalah berzikir. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang ketiga, zikir itu amal yang paling cepat menaikkan derajat seorang hamba, yaitu derajat nanti di surga, yaitu paling cepat, paling mudah menaikkan derajat. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Kemudian yang keempat, zikir itu amal lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Zikir lebih mulia daripada sedekah emas dan perak. Kemudian kelima, khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Zikir itu ibadah yang lebih mulia daripada berjihad, sampai walaupun dia itu mati syahid. Walaupun dia itu mati syahid, maka zikir itu lebih mulia. Berarti kalau kita perhatikan luar biasa. Kalau kita perhatikan luar biasa dari manfaat berzikir yang disebutkan sama Rasulullah SAW, di mana zikir itu amal terbaik yang kita miliki. Dan zikir itu, kata para ulama, zikir itu nanti terbagi menjadi 2. Zikir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan dengan zikrul hal. Zikrul hal, zikirnya kondisi kita, zikirnya badan kita.
dinamakan dengan zikrul hal, zikirnya kondisi kita. Kemudian kedua dinamakan dengan zikrul maqal, zikrul ahwal, zikrul maqal. Yaitu kalau zikrul maqal, zikirnya lisan kita. Jadi zikir itu ada dua. Yang pertama zikirnya badan, kemudian yang kedua zikirnya lisan. Jadi khusus, lisan itu khusus. Jadi ada zikir badan, ada zikir badan, ada juga zikir lisan. Jadi semua amalan ketika kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala, kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka itu semuanya dinamakan dengan berzikir. Kenapa? Karena kita itu beribadah tujuannya untuk mengingat Allah Ta'ala, walaupun lisan kita tidak mengingat, walaupun lisan kita itu tidak menyebut. Jadi setiap lisan kita itu, setiap diri kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka berarti kita itu sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka itu kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat, Allah menyebutkan amal soleh itu, yaitu bukan hanya ucapan, bukan hanya lisan membaca subhanallah, alhamdulillah, tapi amal soleh, sholat, kemudian kita itu puasa, demikian juga kita itu beribadah apa saja, itu termasuk zikir Allah yang paling besar, zikir kepada Allah yang paling besar. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, menggambarkan sholat itu zikir kepada Allah yang paling mulia. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Bacalah apa yang diturunkan kepada engkau ya Rasulullah dari Al-Quran dan tegakkanlah sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menghalangi manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan itu merupakan bentuk berzikir kepada Allah yang paling besar. Wallahu ya'lamu wa antum, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berarti di sini intinya berarti zikir itu ada dua. Zikir itu ada dua. Yang pertama, zikir yang dinamakan dengan zikrul hal. Zikirnya kondisi kita. Jadi zikirnya badan. Mata kita berzikir, telinga kita berzikir, pikiran kita berzikir, tangan kita berzikir, kaki kita berzikir, semua badan kita itu berzikir. Yaitu apa? Yaitu setiap anggota badan kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kita itu sedang berzikir, walaupun lisan kita diam. Walaupun lisan kita diam. Orang puasa itu sedang berzikir, walaupun dia nggak ngomong. Orang mendengarkan kajian seperti ini, misalkan kajian majelis ini majelis zikir. Sayanya sebagai ustadz yang menyampaikan, antum yang mendengar, antum sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi zikirnya antum adalah zikirnya telinga sama pemikiran, yaitu merenungkan, memahami apa yang disampaikan. Saya di sini zikirnya dengan lisan saya, tapi bukan dengan Allahu Akbar, Subhanallah, bukan. Tetapi saya menyampaikan ilmu Allah Ta'ala. Sehingga apa? Orang menyampaikan ilmu Allah Ta'ala itu dia itu sedang berzikir. Jadi zikir itu ada yang zikir hal itu cakupannya luas sekali. Segala bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala yang ditujukan untuk mengingat Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dengan zikir. Tapi zikir dinamakan dengan zikrul hal. Kemudian zikir yang kedua dinamakan dengan zikrul maqal. Zikirnya lisan. Yaitu apa? Berzikir dengan lafaz-lafaz yang datang dalil. Sehingga kita itu memakai lafaz itu untuk membasahi lisan kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi lisan kita itu membaca lafaz-lafaz yang itu datang dari dalil baik Al-Quran maupun hadis, dan itu merupakan bentuk mengingat Allah Ta'ala dengan lisan itu.
Lah, zikir lisan seperti ini itu dinamakan dengan zikrul maqal. Para ulama katakan itu namanya zikrul maqal. Dan itu nanti banyak sekali itu, macam-macam jenisnya. Dan zikrul maqal, kata para ulama, zikrul maqal terbagi menjadi dua. Jadi zikir yang berupa ucapan tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama muqayyad. Yang pertama muqayyad. Apa itu muqayyad? Muqayyad itu yang dikaitkan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, dengan bilangan tertentu. Jadi ada pengaitnya. Ada pengaitnya. Misalkan kita zikir setelah sholat, ada bacaan-bacaan tertentu dan itu dibaca setelah sholat. Jadi ada waktu khusus. Itu namanya muqayyad. Ada muqayyadnya dengan waktu, ada waktu khusus. Atau muqayyadnya itu dengan tempat. Kalau kita masuk sebuah tempat, kita berzikir di tempat itu, berarti ada tempat. Atau berkaitan dengan kondisi. Ketika kita itu mendapatkan sebuah kondisi, misalkan hujan, kemudian kita menyebutkan sebuah lafadz atau apa saja. Dan zikir ini ada lafadz khususnya. Jadi lafadznya seperti ini, lafadznya seperti ini, lafadznya seperti ini. Yaitu sebuah bacaan di mana itu ada kriterianya, baik waktunya atau bacaannya atau jumlah bilangannya berapa atau yang lainnya. Jadi itu lafadz yang khusus, dinamakan dengan zikrul muqayyad. Zikir yang muqayyad. Muqayyad itu ada patokannya. Kemudian yang kedua, zikir yang kedua itu dinamakan dengan zikir mutlak. Dinamakan dengan zikir mutlak. Mutlak itu nggak ada pengait, baik itu waktunya atau tempatnya atau lafadznya atau tata caranya, bebas. Itu namanya zikir yang muqayyad, zikir yang mutlak. Dan zikir yang mutlak ini kita yang dianjurkan untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya. Nah, itu ketika kita tadi sebutkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir apa yang sebanyak-banyaknya? Itu yang mutlak. Karena yang muqayyad kan jelas, patokannya sekian, patokannya sekian, itu sudah jelas. Tapi kalau yang muqayyad ini, yang mutlak ini bebas, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, berarti ada zikir itu ada dua, ada yang zikir hal, ada yang zikir maqal. Yang maqal hal itu badan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau orang-orang mukmin itu, mereka zikirnya bukan hanya dengan lisan. Mereka itu bisa zikir dengan mata mereka, mereka bisa berzikir dengan telinga mereka, mereka bisa berzikir dengan tangan mereka, kaki mereka. Mereka itu bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada zikir khusus, yaitu zikir lisan. Dan itu yang sering disebutkan zikir itu ya lisan ini. Yang sering disebutkan zikir itu ya lisan. Zikirnya lisan itu nanti ada dua. Ada yang sifatnya ada kriteria khusus, ya dinamakan muqayyad, baik itu waktu khusus atau tempat khusus atau ada kondisi yang khusus, dengan sebuah lafadz khusus, dengan jumlah khusus. Itu namanya yang muqayyad. Kemudian yang kedua nanti ada yang mutlak. Kalau mutlak itu bebas sebanyak-banyaknya. Lah kalau yang mutlak yang sebanyak-banyaknya itu, maka siapa saja yang memperbanyak zikir, maka dia itu lebih utama. Jadi nanti akan membedakan di sini. Pembedanya itu dalam zikir-zikir yang mutlak. Rasulullah SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan di dalam hadis Muslim, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu beliau berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi, kata para ulama, masih semua kondisi apa? Terkadang sedang berdiri, terkadang berjalan, terkadang sedang duduk, terkadang berbaring, terkadang Rasulullah sedang makan, terkadang Rasulullah sedang apa saja. Semua kehidupannya Rasulullah itu berzikir. Nah itu zikir apa itu? Zikir yang mutlak. Sehingga bahwa semua kehidupannya Rasulullah itu zikir. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha.
Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ahabbu ibadillahi ilaihi aktsaruhum dzikran. Hamba Allah yang terbaik adalah hamba Allah yang paling banyak mengingat Allah Ta'ala. Manusia yang paling banyak mengingat Allah, dia berarti yang paling mulia. Berarti apa? Sebanyak-banyaknya kita itu mengingat Allah Ta'ala, berarti kita itu manusia yang paling mulia. Bahkan kata Ka'ab, beliau mengatakan, man aktsara dzikrullah, siapa yang memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala, bari aminan nifaq, dia telah selamat dari kemunafikan, yaitu hati dia itu bersih dari kemunafikan. Jadi untuk membersihkan hati kita dari kemunafikan itu dengan cara kita itu memperbanyak zikir. Kata Imam Rajab beliau mengatakan setelah menyebutkan ucapan tadi, kata Imam Ka'ab tadi beliau mengatakan, wa yashhadu li hadzal ma'na, dan yang menunjukkan tentang makna apa yang diucapkan sama Imam Ka'ab ini, annallaha ta'ala wasafal munafiqin, Allah mensifati orang-orang munafik bi annahum la yadhkurunallaha illa qalila, bahwasanya orang-orang munafik itu mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Akhirnya apa? Hatinya kosong. Dan zikir itu, jadi zikir itu kayak kehidupan hati. Bedanya nanti antara orang yang berzikir dan gak berzikir itu seperti rumah yang kosong dan rumah yang ada penghuninya. Berarti apa? Ketika hati itu kosong dari berzikir, ketika kosong ini akhirnya nanti akan dimasuki dengan kemunafikan, dimasuki dengan kesyirikan, dimasuki dengan syubhat. Itu kenapa? Karena kosongnya hati. Faman aktsara dzikrullah, siapa yang dia itu memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, faqad bayanahum fi awsafihim, akhirnya dia itu nanti akan penuh isinya, hatinya itu akan penuh, sehingga setelah itu apa? Tidak ada rongga bagi kemunafikan. Walihada khutimat suratul munafiqin. Maka itu kenapa kalau kita perhatikan itu, ini kata beliau itu, dan itu faedah bagus sekali itu. Allah dalam surat Al-Munafiqun ketika menyebutkan sifat orang-orang munafik itu, di antara sifat mereka itu la yadhkurunallaha illa qalila, mudzabdzabina baina haula. Jadi sifat orang munafik itu mereka enggak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit sekali. Lah di sini kalau kita lihat baca surat Al-Munafiqun, ini faedah bagus sekali itu. Khutimat suratul munafiqin bil amri bi dzikrillah. Kenapa dalam surat Al-Munafiqun itu, kalau kita membaca surat Al-Munafiqun, kita itu diperintahkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam surat Al-Munafiq, setelah menyebutkan kisah orang-orang munafik, setelah itu kita itu diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Setelah kita berzikir sebanyak-banyaknya, maka nanti Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang dia itu nanti hatinya itu akan kosong. Ketika dia berzikir kosong, akhirnya datang fitnah dalam hatinya itu, yaitu apa? Anak, demikian juga istri, demikian juga harta, itu semuanya akan mengotori hati kita. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian menghalangi kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang dia itu seperti ini, yaitu dia itu lalai dari berzikir, karena isinya hati itu isinya anak, hati itu isinya harta, hati itu isinya wanita, istri. Maka siapa yang seperti itu, faulaika humul khasirun, dialah orang-orang yang rugi. Maksudnya di sini apa kata Imam Ibnu Rajab itu? Maksudnya orang-orang munafik ketika mereka itu jarang berzikir, akhirnya hatinya itu isinya dunia. Sehingga apa? Hatinya itu isinya harta, hatinya itu isinya anak, dan itu semuanya akan membuat orang itu lupa dengan Allah Ta'ala. Yaitu dunia itulah yang menjadikan kita itu lupa dengan Allah Ta'ala. Berkata Imam Ar-Rabi bin Anas, beliau mengatakan an ba'di ashabihi, dari ucapan sebagian para ulama, alamatu hubbillahi kathratu dzikrihi, tanda kalau anda itu cinta sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pengen tahu kita itu cinta sama Allah atau tidak itu. Kan kita semuanya itu merasa diri kita itu cinta sama Allah Ta'ala. Tanda kalau kita itu cinta sama Allah Ta'ala, kata Imam Rabi bin Anas, beliau mengatakan alamatu hubbillah,
Tanda kalau kita itu cinta sama Allah Ta'ala itu apa? Kathratu dzikrihi. Kalau kita itu banyak menyebutkan namanya. Jadi sering kita itu menyebutkan, sering mengingat. Seperti kalau kita itu cinta sama istri kita, tandanya apa? Kita itu sering mengingatnya itu, sehingga kita keluar sedikit saja itu ingat lagi. Kita cinta sama anak kita, maksudnya apa? Kemana-mana itu kita terpikirkan gitu. Demikian juga apa? Kalau kita itu cinta sama Allah Ta'ala, kemana saja kita terpikirkan Allah Ta'ala. Yang kita pikirkan itu hanya Allah Ta'ala. Fa innaka lan tuhibba syai'an illa aktsarta dzikrahu. Beliau mengatakan karena tidak mungkin kamu itu cinta kepada sesuatu kecuali kamu akan sering menyebutnya, memikirkannya, kemudian menyebut-nyebutnya di lisan, kemudian memuji-mujinya. Itu adalah orang-orang tanda kalau dia itu cinta kepada sesuatu itu. Maka orang yang dia itu merasa dirinya cinta kepada Allah Ta'ala, tandanya apa? Ketika dia itu sering mengingat Allah Ta'ala, dia itu sering memuji Allah Ta'ala dengan lisannya, berarti dia itu cinta sama Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat disebutkan sama Imam Ibn Rajab Al-Hambali, cerita-cerita banyak sekali itu. Kalau kita membaca kitab yang aslinya itu, Masya Allah, banyak sekali. Saya baca banyak sekali itu cerita-cerita bagaimana ulama-ulama salaf kita itu dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kayak istilahnya itu kalau cerita-cerita seperti ini itu kayak, ya ibaratnya itu kayak cerita 1001 malam lah kalau di zaman kita ini. Disebutkan sama beliau, ini saya sebutkan beberapa contoh saja. Banyak sebenarnya itu, contohnya banyak sekali. Wa kana Khalid bin Ma'dan yusabbihu kulla yaumin arba'ina alfa tasbihatan. Beliau itu bertasbih kepada Allah setiap harinya 40.000 tasbih. Siwa ma yaqra'u minal Qur'an, dan itu selain baca Quran. Jadi waktu dipakai untuk baca Quran nggak dihitung. Falamma mata, ketika beliau meninggal, wudi'a ala saririhi liyughassal. Beliau itu ditaruh jasadnya di atas ranjang untuk dimandikan, yaitu tempat untuk memandikan jenazah. Faja'ala yushiru bi usbihi. Maka ketika dimandikan itu, beliau itu mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jadi masih kayak gini sebenarnya. Yuharriku habi tasbih. Ketika dimandikan itu jarinya itu masih mengisyaratkan. Yaitu apa? Seperti ketika dia itu sedang bertasbih. Yaitu saking biasanya badan dia sampai akhirnya seperti itu. Umair bin Hani, beliau mengatakan, pernah ditanyakan kepada beliau, mana rolisanaka yaftur, wahai imam, kok kita itu nggak pernah melihat mulut engkau itu diam gitu. Yaitu mulut engkau itu ngomong terus kayaknya nggak pernah diam gitu. Fakam tusabbihu kulla yaumin. Setiap hari Anda itu bertasbih berapa kali? Qala, maka beliau mengatakan mi'atu alfi tasbihatin. Saya itu setiap hari 100.000 tasbih. Setiap hari. Illa an tukhti'ul asabi. Kecuali kalau hitungan jari saya keliru. Yakni maksudnya kata Imam Rajab, kata annahu kana ya'uddu dzalika bi usbuhi. Beliau itu menghitung 100.000 tasbih itu dengan jarinya. Sehingga beliau mengatakan kalau keliru hitungan saya, ya mungkin kurang dari itu atau lebih dari itu. Tetapi kebiasaan saya itu tasbihnya itu setiap hari 100.000, dan itu saya hitung dengan jari saya. Dan itu banyak sekali lah kalau kita baca itu banyak sekali. Sampai para ulama itu ketika menyebutkan cerita ulama-ulama salaf kita yang tasbihnya, takbirnya atau dzikirnya seperti ini, mereka itu hanya mengingat firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya di sini intinya kalau kita perhatikan di sini berarti kalau kita itu ingin menjadi manusia yang terbaik, kita menjadi manusia yang paling mulia, dan kita itu memiliki banyak keutamaan, maka memang kita itu harus banyak mengingat Tuhan kita. Mengingat Tuhan kita, dan kita sering menyebut Tuhan kita dalam lisan kita, dalam pergerakan badan kita, sehingga nanti kita itu akan menjadi manusia terbaik. Tapi memang untuk menjadi seperti ini itu nggak mudah. Zikir itu walaupun sangat ringan, kita berzikir itu ringan lah, insya Allah nggak terlalu berat. Tetapi menjalankan zikir itu nggak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena memang yang paling inti kita berzikir itu kan intinya itu kan pemikiran, sadar.
kita itu sadar dan kita itu menyengaja untuk berzikir, kan yang paling inti kan itu, bukan lisan kita. Kalau masalah lisan itu gampang sih, masalah lisan itu mudah. Semua orang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi yang paling susah itu apa? Niat. Yang paling susah itu menghadirkan hati bahwa saya sekarang itu mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling susah, itu Masya Allah luar biasa. Dan itu mati-matian. Kita yang sudah terbiasa berzikir saja itu masih berat sekali. Untuk mengisi waktu dengan berzikir itu luar biasa, mati-matian kita itu. Kenapa? Karena namanya syaitan itu ya, apalagi kita yang kita itu manusia biasa, kita yang ya kita itu kenal sunnah itu sudah dewasa, dimana kita punya masa lalu yang kelam lah, semua kita punya seperti itulah. Sehingga apa? Sehingga memori-memori lama itu mesti akan terbongkarkan ketika kita mau berzikir itu. Apa saja itu ada saja itu. Dan itu Masya Allah itu luar biasa. Sehingga memang kita itu membersihkan hati sampai akhirnya kita itu bisa berzikir terus kepada Allah Ta'ala, itu Masya Allah mati-matian kita itu. Mati-matian. Tapi kalau Allah itu memudahkan, semuanya itu akan mudah kita jalankan. Sehingga kita naik motor itu mudah sekali kita itu membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan zikir seperti lebih mudah lah daripada kita baca Quran. Dan yang terbaik memang kita baca Quran. Tapi kalau baca Quran kan butuh hafalan. Yang tidak butuh hafalan itu ya zikir seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita itu mau mengisi waktu dengan berzikir, ya dengan zikir yang mudah-mudah seperti ini saja. Kalau Anda bisa baca Quran, luar biasa lagi. Kita bisa mengisi dengan membaca Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Tetapi tidak mudah. Tidak mudah. Biasanya kalau kita itu hafalannya tidak kuat, itu tidak akan bisa kita itu membaca Quran sambil aktivitas. Biasanya kalau kita di pondok tahfidznya yang merasakan penastoran Al-Quran sama Ustadz, kita itu sudah konsentrasi penuh saja itu. Kalau sudah distorkan di depan Ustadz itu hilang semua itu. Padahal kita sudah ngafalnya, persiapannya matang. Depannya Ustadz hilang semua itu hafalannya itu. Kenapa? Karena memang hafal Quran itu harus kuat. Mutkin istilahnya itu, kalau bahasa Arabnya namanya mutkin, yaitu kuat sekali. Dan itu kan harus diulang-ulang berkali-kali. Nah itu ketika kita itu bisa baca Quran dalam semua aktivitas kita, itu nggak main-main, kecuali sudah mutkin sekali hafalan kita ini. Nah itu kalau kita di pondok tahfidz itu biasanya ya, untuk memutkinkan hafalan itu biasanya minimal 2 kali lipat dari waktu menghafalnya. Kalau kita ngafal Quran 30 juz butuh setahun, maka memutkinkan hafalan minimal 2 tahun. Kalau yang terbaik sampai 5 kali. Kalau saya lihat orang-orang Afrika itu, dulu waktu di Yaman itu kan banyak orang-orang Afrika itu, hafalannya kuat-kuat mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu untuk memutkinkan itu, kata mereka, saya pernah ngobrol sama mereka itu murojaah terus, kata mereka itu, saya untuk memutkinkan itu 5 kali dari waktu menghafal. Kalau saya menghafal itu setahun, berarti memutkinkan 5 tahun saya butuhnya itu. Untuk memutkinkan itu butuh 5 tahun. Sampai akhirnya apa? Hafalan kita itu benar-benar dibaca itu bisa kapan saja itu. Bisa kita hadirkan hafalan itu, dan itu nggak mudah. Itu tidak mudah. Kalau yang paling mudah ya kita itu ya hafalan, yaitu membaca zikir yang kita nggak butuh hafalan itu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan gak ada masalah, itu juga ibadah yang luar biasa. Tapi kalau dia bisa berzikir dengan cara membaca Al-Quran, itu yang terbaik. Dan itu tidak mudah. Itu Masya Allah itu susah. Seperti misalkan gini ya, saya contohkan ya, membaca surat Kahfi. Membaca surat Kahfi itu kan sebentar gitu. Surat Kahfi cuma berapa lembar sih gitu. Kalau kita itu punya hafalan, kuat hafalan kita, karena setiap pekan kita baca itu, Anda itu nggak usah meluangkan waktu sendiri gitu. Maksudnya itu meluangkan waktu untuk duduk membaca surat Kahfi, nggak butuh gitu. Kenapa? Karena Anda itu hafalannya kuat. Anda bisa ketika naik motor kerja, misalkan tuh berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerjaan butuh setengah jam naik motor, cukup 1 jam baca cukup. Kalau kita hafal, dan surat Kahfi itu kalau dibaca itu paling berapa? 10 menit nggak ada mungkin kalau kita lancar hafalannya itu. 10 menit paling itu. Antum tiduran, mau tidur misalkan hari Kamis malam itu kan, malam Jumat itu tiduran, mau tidur baca surat Kahfi sebentar selesai itu. Yang penting apa? Yang penting hafalannya kuat. Nah kuatnya itu kenapa? Karena diulang-ulang. Kalau hafalan yang nggak pernah diulang-ulang itu biasanya hilang. Nah itu kata Syekh Utsaimin itu belum mengatakan ketika menjelaskan tentang ilmu warisan.
namanya kitab Rohabiyah. Beliau mengatakan di kitab Rohabiyah itu kan ada fahfad fakullu hafidhin imam, perbanyaklah menghafal. Kenapa? Fakullu hafidhin imam, karena orang yang hafal dia yang menjadi imam. Siapa yang menjadi imam itu? Ya yang punya hafalan kan gitu. Yang tidak punya hafalan walaupun cerdas nggak bisa jadi imam. Makanya menjadi panutan itu siapa? Yang punya hafalan. Maka beliau apa kata beliau itu, ketika kita itu belajar, banyak ilmu yang kita pelajari itu cuma sekedar wawasan. Dan kata beliau apa? Dan kalau kita sudah tua seperti kita ini, sudah banyak kesibukan, ilmu yang tersisa itu hanya yang kita mungkinkan. Sedangkan ilmu-ilmu yang cuma sekedar wawasan itu semuanya hilang semua. Apa yang tersisa sekarang itu kata beliau, yang tersisa itu ilmu yang menancap di hati kita itu, yaitu yang kokoh hafalannya itu. Selain itu semuanya hilang. Dan itu subhanallah, itu saya dulu membaca kitabnya Syekh Utsaimin, dengar ceramahnya beliau itu di kaset dan saya baca langsung itu sudah lama saya itu. Akhirnya kan waktu itu kan memang saya fokus untuk memungkinkan hafalan-hafalan, baik itu Al-Quran atau hadis atau kitab-kitab para ulama, ucapan para ulama itu. Dan akhirnya subhanallah itu, dan itu saya rasakan itu. Seperti apa yang dirasakan oleh Syekh Utsaimin. Ketika kita sudah sibuk waktu kita, sudah gak ada waktu kita itu duduk santai itu sudah gak ada gitu. Akhirnya apa? Ilmu yang bersama kita itu yang dulu pernah kita hafal mungkin. Sehingga apa? Saya pun sekarang ya seperti itu, ngisi kajian itu jarang, namanya persiapan, jarang membawa ini itu jarang. Terus dengan apa kita itu ngisi kajian itu? Dengan hafalan yang dulu pernah kita hafalkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu kalau kita itu punya hafalan Al-Quran itu yang terbaik. Dan gak perlu banyak-banyak hafalan itu. Yang penting sering diulang-ulang. Nah itu saya sering ingatkan ke ya ibu-ibu yang sekarang kan kalau di Pekalongan itu lagi alhamdulillah masih itu lagi naik lah itu tentang masalah belajar Al-Quran. Masya Allah lah, saya lihat luar biasa lah itu. Semangat ibu-ibu belajar Al-Quran, kemudian menghafal Quran, setoran itu Masya Allah itu saya lihat bagus. Cuma lah ini yang jadi masalah itu, kebanyakan orang itu hanya kejar tayang gitu. Kejar tayang itu apa? Yang penting setoran, yang penting setoran, yang penting setoran kan itu. Memperbanyak hafalan, dan itu sering saya kritiki. Ketika kita sudah tua seperti ini, yang dibutuhkan itu bukan banyaknya hafalan. Yang dibutuhkan itu adalah hafalan yang kita baca dalam kehidupan kita gitu. Bisa nggak kita pakai untuk sholat kita? Bisa nggak kita pakai untuk perjalanan kita? Kita baca sholat itu yang penting daripada kita memperbanyak hafalan. Kecuali kalau kita mondok pesantren SMP misalkan itu, anak SMP mereka masih punya waktu panjang untuk mondok, maka mereka harus 30 juz mungkin mereka itu. Tapi kalau kita sudah tua-tua seperti ini, kita itu jarang yang bisa menambah hafalan gitu. Mayoritas kita itu kan memindah hafalan kan gitu. Dari surat ini masuk surat ini pindah saja hafalan, yang surat lama hilang semua kan gitu. Kan? Kita kan nggak nambah hafalan kan, nggak mindah-mindah hafalan kan kita itu. Makanya kalau kita itu cuma mindah-mindah hafalan, maka yang terbaik itu apa? Hafalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bisa kita baca ketika kita naik motor, ketika kita naik kendaraan, naik mobil, ketika kita lagi santai, ketika kita lagi apa saja bisa kita baca. Itu yang terbaik. Kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Kalau tidak bisa, ya sudahlah, membaca yang sudah biasa kita baca. Kita nyopir misalkan, antum nyopir dari sini mau keluar kota, butuh 1 jam perjalanan, coba 1 jam baca Al-Fatihah, ulang-ulang itu. Amin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, amin, alhamdulillahirabbil alamin, terus itu. Berapa ribu kali itu kan itu. 1 jam lah itu. Tapi terkadang apa? Ngahnya itu yang nggak ada itu, niatnya itu nggak ada itu, keinginan itu nggak ada itu. Makanya itu apa? Masalah zikir itu, kita itu nanti terjadi peperangan dengan syaitan itu masalah apa? Masalah niat. Jadi yang menjadi masalah itu niatnya itu loh, keinginan untuk kita berzikir itu nggak ada gitu loh. Biasanya nanti kalau kita sudah selesai naik motor, sudah sampai, baru Masya Allah, saya tadi dari rumah itu sudah mau zikir, saya itu hilang ya. Apalagi kalau sudah di jalan, lihat sana, lihat sini, hilang semua setelah itu ya. Apalagi kalau kita naik mobil, naik bis, ada lagu-lagu klasik yang itu kenangan kita itu, lagu-lagu kenangan, hilang semua itu keinginan baca Quran itu. Masya Allah itu, namanya lagu itu ya, sudah 10 tahun nggak pernah di murojaah itu ya kan, ketemu di bis itu langsung ingat semua itu. Masya Allah itu, dan luar biasa itu. Kita lagi kumpul di kafe misalkan, tiba-tiba lagu itu muncul lagi, Masya Allah gitu, langsung ingat semua gitu. Akhirnya kok memori-memori lama itu semua teringat semua, akhirnya zikirnya hilang semua itu. Dan itu kita semua seperti itu, kita semua merasakan, kita semua itu sama lah itu.
Ya kan, kita semuanya itu juga manusia itu. Kita seperti itu semua gitu. Makanya yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu kita paksa diri kita. Ayo terus berzikir sebanyak-banyaknya. Walaupun apa? Walaupun kita itu harus perang dengan itu gitu loh. Memori-memori yang lama terbuka semua itu harus kita tutup lagi. Dan itu nggak mudah. Itu kalau kita sudah sering berzikir kepada Allah Ta'ala, kita itu mengingat Allah Ta'ala, kayak dunia dan seisinya itu nggak pernah muncul di hati gitu. Akhirnya apa? Kita itu nggak ada namanya stres, tidak ada namanya takut, nggak ada namanya gelisah, tidak ada namanya was-was. Itu di hati sudah nggak ada gitu. Ibaratnya kayak gini, kita itu hidup itu tenang sekali. Kenapa? Karena kita nggak pernah mikirkan masalah duit, kita nggak pernah mikirkan masalah anak, masalah istri, nggak pernah kepikiran gitu. Sehingga apa? Kehidupan kita itu tenang saja gitu, santai. Kita itu nggak pernah kepikiran gitu. Kenapa? Karena hati kita itu sudah kita isi dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan itu memang itu peperangan kita itu di situ. Peperangan kita itu di situ. Ketika kita itu sudah mengisi hati kita dengan berzikir sampai akhirnya diisi dengan Allah Ta'ala, maka dunia itu akan hilang. Sehingga dunia itu tidak akan masuk ke hati kita. Tetapi kalau kita itu hati kita kosong, suwung, kayak ibaratnya rumah suwung yang gak pernah kita pakai, maka syaitan akan masuk ke situ. Ketika sudah masuk ke situ, akhirnya banyak sekali nanti kita ingat dunia, khawatir dunia. Kita itu pikirannya dunia. Kalau sudah dunia, yang ada cuma sedih, yang ada cuma takut, yang ada cuma gelisah, yang ada cuma was-was. Itulah kehidupan manusia. Nah itu apa? Selama kita hidup dan rasa takut, rasa sedih itu masih ada, berarti Anda itu belum merasakan kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu apa sih kuncinya itu? Kuncinya itu ketika tidak ada rasa takut dan sedih di hati kita. Kita itu hidup nggak ada rasa takut, kita hidup nggak ada rasa sedih dalam hati, itu berarti Anda bahagia. Sejati kebahagiaan Anda itu. Oleh itu orang-orang yang bertakwa ketika mereka itu masuk surga, ketika mereka mau meninggal dunia itu, apa kata mereka itu? La takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takhafu takut, wa la tahzanu, dan kalian jangan sedih. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah sedih. Kenapa kok mereka itu orang-orang yang beriman ketika mau meninggal dunia itu kebahagiaan mereka itu ketika mereka itu tidak ada rasa takut dan sedih. Kenapa? Inti kebahagiaan itu di situ. Sedangkan yang lain itu hanya ibaratnya itu kayak bumbu-bumbu sajalah itu. Anda punya rumah yang mewah, Anda punya mobil yang bagus, Anda punya harta yang melimpah, Anda kerjaannya jalan. Selama masih ada rasa takut dan sedih, berarti Anda itu belum bahagia. Kalaupun Anda merasa bahagia, itu fata morgana. Berarti apa? Misalkan saya punya rumah mewah, misalkan, saya itu bahagia itu. Itu berarti apa? Anda itu mendustakan hati Anda kecil itu. Berarti apa? Sebenarnya Anda itu pura-pura gitu. Anda itu pura-pura bahagia, dan itu nggak bisa ditutupi dalam diri Anda itu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu muncul ketika rasa takut dan sedih itu hilang. Rasa takut dan sedih itu hilang. Kapan akan hilang rasa takut dan sedih kita? Ketika yang kita ingat itu cuma Allah Ta'ala. Kalau kita ingat sama Allah Ta'ala, mau apapun kehidupan dunia itu santai saja kita itu. Hatta orang-orang ketika mukmin sejati, mereka ditakut-takuti dengan kekuatan musuh yang luar biasa. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia berkumpul untuk menghabisi kalian. Ayo kita nyerah saja. Fazadahum imana. Tambah iman mereka kepada Allah Ta'ala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong saya. Sehingga apa? Nggak perlu kita khawatir. Apa yang kita khawatirkan gitu. Maka apa? Orang-orang yang beriman itu mereka nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah mereka itu menyesal, tidak pernah apa-apa. Kenapa? Karena hatinya itu isinya Allah Ta'ala. Nah itu kalau kita itu pengen bahagia, hati kita itu resepnya ya berzikir. Kita isi hati kita itu udah berzikir, akhirnya dunia akan hilang. Selama dunia itu masuk dalam hati kita, yang ada namanya nikmat dunia itu yang ada cuma sedih, yang ada cuma takut, yang ada cuma lelah, letih, stres. Itulah kehidupan dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu bisa tenang. Bahkan kata Imam Malik bin Dinar, beliau mengatakan, ma taladzadzal mutalazziduna bimithli dzikrillah. Tidak ada orang yang merasakan lezatnya kenikmatan
yaitu sebuah kenikmatan yang sangat lezat, kecuali kenikmatan zikir kepada Allah Ta'ala. Cuma kelezatannya nggak dirasakan dengan badan kita, tapi hati kita itu merasakan. Sehingga sampai para ulama itu mengatakan ketika mereka itu diskusi ilmiah, ulama-ulama itu biasanya sering zaman mereka itu kalau ada zaman namanya mudzakarah. Ketika ada seorang ulama berkunjung ke seorang ulama itu, maka biasanya nanti ada namanya majelis mudzakarah. Biasanya kalau majelis mudzakarah itu nanti biasanya setelah isya sampai subuh. Para penuntut ilmu biasanya datang. Itu namanya mudzakarah. Memang ini sudah mulai hilang, tapi di beberapa itu masih ada lah, di Indonesia pun masih ada, saya lihat masih ada. Namanya majelis mudzakarah. Jadi majelis itu ulama kumpul, kemudian para penuntut ilmu semuanya duduk untuk mengambil faidah. Akhirnya mau nanti diskusi antara ulama ini bawa dalil ini. Itu sampai saking lezatnya mereka itu ya. Ya memang itu untuk merasakan ini memang itu kalau kita sudah merasakan dengan hati kita. Kalau kita merasakan dengan badan kita nggak terasa memang. Capek, isinya cuma capek, lelah, letih itu. Tapi kalau kita itu merasakan dengan hati kita, rasanya lezat sekali. Jadi ada sebuah cerita itu, namanya seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Waktu itu sedang diskusi mudzakarah dengan seorang ulama, banyak sekali faedah-faedah yang didapatkan. Dan itu sampai mereka itu lupa, nggak makan, nggak minum, sampai nggak kencing, sampai subuh. Dari isya sampai subuh itu mereka nggak batal untuk mereka itu. Sampai mereka nggak sholat sunnah juga itu, sampai sholat sunnah ditinggalkan sama mereka itu. Sampai saking lezatnya diskusi mereka itu, sampai beliau itu mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk, jika seandainya raja, para raja dan putra mahkota, mereka itu lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minan ni'am, kenikmatan yang sedang kita rasakan. Yaitu apa? Kenikmatan kita itu belajar, kenikmatan kita itu bisa merasakan lezatnya zikir kepada Allah Ta'ala itu. Maka beliau mengatakan la jadaluna alaihi bisuyuf. Pasti kalau mereka itu tahu nikmat seperti ini, mereka itu nanti akan merebut kenikmatan di hati kita itu dengan pedang-pedang mereka. Cuma sayangnya mereka itu para raja itu belum merasakan gitu. Mereka itu belum merasakan kelezatan seperti itu. Ya, jadi mereka itu mencari kelezatannya di mana? Di jabatan, di tahta, harta, wanita. Rupanya ketika mereka mendapatkan, semakin hari semakin stres mereka itu. Sehingga mustahil orang itu ketika hatinya itu isinya dunia, dia itu bisa mendapatkan kebahagiaan di hatinya, itu mustahil. Kalau dia itu menampakkan kebahagiaan, itu semuanya omong kosong mereka itu. Mereka di depan, di luar itu bisa menampakkan keceriaan, tapi hatinya stres. Nah itu coba kita lihat itu artis-artis, para pelawak yang mereka bisa tertawa-tawa di kamera, bisa membuat orang tertawa-tawa. Apakah mereka itu kehidupannya itu bahagia terus? Enggak, banyak stres mereka itu. Sampai kita dapatkan banyak para artis, kemudian juga para pelawak itu sampai narkoba. Kenapa mereka itu sampai ke situ? Karena stresnya mereka. Berarti apa? Berarti hati kecil mereka itu gak bisa dibohongi. Nah itu intinya kalau kita itu pengen menjadi manusia terbaik, ya kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dan itu memang perjuangan mematikan. Perjuangan mematikan. Kita subhanallah ya masa itu mengisi waktu untuk zikir. Zikir itu kan bukan hanya zikir dengan lisan kan itu. Masa itu badan kita itu menyibukkan badan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala itu. Itu susahnya luar biasa itu. Susahnya itu Masya Allah lah, kita itu mati-matian. Sehingga kita mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah itu mati-matian lah kita, apalagi dengan lisan. Lisan kita berzikir terus kepada Allah Ta'ala itu mati-matian. Ada beberapa hadis, saya sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan beberapa zikir. Keutamaan beberapa zikir, dan kita nanti akan tahu dari ini Masya Allah keutamanya luar biasa sebenarnya itu. Beberapa zikir yang keutamanya itu luar biasa. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaitu ini saya sebutkan beberapa macam zikir dan keutamaannya. Maksudnya karena kita biasanya kalau tahu keutamanya itu kita akan semangat untuk ibadah. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita semuanya hafalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, insyaallah lah kita semuanya hafal. Fi yaumin mi'ata marratin. Siapa yang membaca zikir itu
setiap hari 100 kali. 100 kali itu cepat, nggak ada setengah jam, nggak ada. 10 menit aja nggak ada. Dan kita itu bacanya nggak usah duduk, nggak usah kita itu meluangkan waktu. Mungkin meluangkan waktu kita nggak punya waktu lah gitu. Tapi kita bisa isi ketika naik motor, ketika kita sedang nunggu teman, ketika kita sedang apa saja lah, selesai makan, layah-layah misalkan, atau mau tiduran, kapan saja dibaca itu. Yang penting baca 100 kali setiap hari. Kanat lahu adlu asyri riqabin. Dia yaitu keutamaan dia itu seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Dicatat bagi dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Dihapus bagi orang itu 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan dia akan dijaga dari syaitan, yaitu Allah akan menjaga dia dari syaitan sejak paginya sampai sorenya. Walam yati ahadun afdalu mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi orang itu, keutamanya itu, kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Wa man qala, ini kalau tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa man qala, dan siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, sehari 100 kali, khuttat khotoyahu, semua dosanya berguguran, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun jumlah dosanya itu seperti buih di lautan. Nah, berarti kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu nanti dimasukkan dalam zikir pagi. Zikir pagi sebagian ulama. Tetapi kalau kita baca dalilnya tadi umum, yaitu yang penting 1 hari. Atau kita membaca doa zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosa-dosa kita semuanya berguguran. Dan itu mudah, insya Allah nggak terlalu susah. Kemudian kedua, hadis yang kedua dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayak tadi bacanya itu. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra mirarin, 10 kali. Kalau kita nggak bisa baca 100 kali, 10 kali sajalah setiap hari. Kana kaman a'taqa arba'a anfusin min waladi Ismail. Pahalanya seperti membebaskan 4 budak. Membebaskan 4 budak. Kalau kita nggak bisa membaca 100 kali, yang baca segini saja. Kalau kita baca 100 kali, ya itu luar biasa. Yang ketiga, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqasin radhiyallahu anhu berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, beliau bertanya sama kita, ayajizu ahadukum ayyak siba kulla yaumin alfa hasanatin. Apakah tidak ada di antara kalian yang mampu untuk berbuat kebaikan setiap hari 1000 kebaikan? Setiap hari 1000 kebaikan. Fasalahu sa'ilun min julasaihi. Akhirnya ada orang yang berbicara, ada seorang sahabat. Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk mengamalkan setiap hari 1000 kebaikan? Maka Rasulullah mengatakan yusabbihu mi'ata tasbihatin. Coba kalau kita itu tasbih 100 kali saja. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanatin, akan dicatat 1000 kebaikan. Au hutta anhu alfu khati'atin, atau dihapus 1000 dosa. 1000 kejelekan akan dihapuskan. Cuma bacanya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Hadis yang keempat, ini mungkin ya hadis yang keempat. Nanti kita sebutkan 5 hadis saja. Banyak sekali nanti hadisnya. Hadis yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin." Setiap hari dia baca 100 kali. Khattat anhu khotoyahu, maka semua dosanya dihapuskan. Semua dosa-dosanya dihapuskan.
Bahkan jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu membaca sebanyak-banyaknya. Nanti ada juga doa zikir lagi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kalian saya tunjukkan perbendaharaan surga, yaitu simpanan harta termal di surga. Qultu, maka saya bertanya, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada lagi doa zikir lagi, saya singkatkan saja. Rasulullah mengatakan, li'an aqula, jika seandainya saya itu mampu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu. Itu lebih saya cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Itu berarti dunia dan seisinya. Itu lebih saya cintai baca doa tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian terakhir yaitu, dan itu hadis yang ditutup oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi Imam Bukhari itu menutup sebuah hadis di dalam sahih beliau, sebuah hadis yang luar biasa, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang sangat ringan sekali dibaca oleh lisan manusia. Tsaqilatani fil mizan, sangat berat sekali timbangan dalam mizan, timbangan amal nanti di hari kiamat. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai sama Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang pertama subhanallah wa bihamdihi, kemudian yang kedua subhanallahil azim. Intinya di sini berarti apa? Bacaan zikir itu banyak sekali. Kita kalau membaca Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali lah. Kita itu banyak zikir macam-macam apa saja, itu banyak sekali. Yang penting apa? Yang penting itu kita isi lisan kita itu dengan berzikir. Kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kapan saja kita itu mampu, kapan saja kita ingat, maka kita itu memperbanyak diri untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ini kalau kita perhatikan itu, kenapa Imam Ibnu Rajab itu menutup kitab ini dengan hadis itu? Karena memang ini sebagai penutup, yaitu maksudnya apa? Penutup kehidupan seorang muslim itu zikir. Sampai kapan zikir itu? Sampai kita mati. Sampai kita mati, dan kalau bisa matinya kita pun ditutup dengan berzikir. Sehingga kegiatan terakhir yang nanti akan kita kerjakan sebelum meninggal dunia itu, kita itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah sampai di sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan hidayah untuk bisa menyelesaikan hadis Arba'in An-Nawawiyah, jumlahnya 50 hadis. Kita sudah selesaikan dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan cari kitab yang lain yang akan kita kaji, tapi kitab hadis Arba'in sudah selesai. Ya, sampai di sini wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.